semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu. Dan untuk tema Pilih Kartu kita kali ini adalah orang yang akan membuat kalian lebih bahagia di tahun 2025. Kira-kira siapa dia? Seperti apa sih sosoknya? Kita akan lihat di sini. Apapun yang tampil atau em, apa ya, yang ada di kartu tentu akan aku baca ya, informasi yang aku tangkap di situ. Jadi itu tidak bisa dipaksakan, apa yang muncul itulah yang aku sampaikan. Dan ini adalah general reading. Jadi ini tidak mungkin akan cocok atau resonate dengan semua yang menonton. Sikapi secara bijaksana dan cerdas karena ini bukan membaca satu orang dan tidak semua hal itu akan tertampung di sini dan akan disampaikan. Itu harus dipahami. Jika ingin pembacaan yang personal, ambillah private reading atau personal reading ya. Caranya seperti apa, bagaimana, ada di description box atau di deskripsi YouTube channel ini ya. Kemana harus menghubungi, mendaftar untuk personal reading, atau yang mau belajar membaca kartu, nah bisa hubungi sesuai dengan informasi yang ada di situ ya, di description box atau di deskripsi YouTube channel ini ya. Di situ akan diarahkan harus menghubungi mana ya, harus kemana menghubunginya untuk personal reading dan untuk yang ingin mengambil kursus membaca kartu ya. Selama informasinya ada di situ artinya personal reading masih available, masih dibuka ya. Dan selama personal reading available atau dibuka, maka masih bisa belajar atau ambil kursus membaca kartu gitu ya. Oke. Baik, di sini ada 3 pilihan, fokus pada topik atau pertanyaannya, orang yang berpotensi membawa kebahagiaan untuk kalian di tahun 2025. Kira-kira siapa ya? Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Pilih dengan intuisi. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya, oke? Nah, nanti akan aku buka semua kartunya setelah ini jika kalian butuh pembeda. Tetapi ada baiknya tetap memilih berdasarkan intuisi kalian, oke? Oke, grup 1, 2, 3 ini adalah kartunya. Di sini ada 3 kartu, 3 pilihan seperti yang sudah saya sebut di awal. Ini adalah grup 1, ini grup 2, dan grup 3. Pilih berdasarkan intuisi lalu langsung ke description box. Klik saja timestamp yang ada di situ ya, sesuai dengan grup pilihan kalian. Oke, kita akan berjumpa di grup pilihan kalian. Bye! Halo, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini jelas ada Gemini, ada Libra, kemudian ada Sagittarius, ada Aries, ada Aquarius, ada Capricorn, dan energinya nggak besar tapi ada Pisces ya. Itu yang aku lihat di sini untuk grup 1. Oke, grup 1, kira-kira siapa sih yang berpotensi membuat kalian bahagia di tahun 2025 ya. Ini jelas tentang percintaan ya. Dan kalian memang tidak melihat kedatangan orang ini gitu. Jadi tidak terduga gitu ya. Sebagian besar sih aku melihatnya ini orang lama. Tetapi orang ini datang untuk membantu menyembuhkan hati kalian, untuk meminta maaf, itu yang kulihat di sini ya. Jadi mungkin saja hubungan kalian ini terhalang karena keadaan dari luar ya, maksudnya faktor eksternal. Apakah itu restu ya, atau ya background atau circle atau lingkungan kalian, situasi di luar itu terutama keluarga ya, bisa jadi ya yang kurang mendukung untuk kalian bersama ya, atau ya background kalian aja yang kurang mendukung untuk kalian bersama ya. Apakah soal sosial budaya itu juga bisa gitu ya. Agama itu juga bisa sih ya. Jadi karena ini kan general reading ya, tidak
untuk satu orang, tapi untuk banyak orang gitu. Jadi sesuaikan dengan situasi masing-masing saja gitu ya. Nah, kalau aku lihat mungkin mereka ini kalian sempat ya putus gitu ya. Mereka mungkin sempat menjauh juga gitu ya. Karena merasa hubungan ini sendiri juga sulit gitu ya. Tapi di dalam waktu itu, dalam kurun waktu itu ya, selama kalian terpisah gitu ya, mungkin mereka juga merenung ya. Mereka juga merenung dan ya kontemplasi bisa jadi, mungkin gimana ya, banyak hal kode-kode dari semesta itu bisa jadi, atau banyak hal yang terjadi pada mereka yang membuat mereka itu yakin, karena pikiran mereka sudah lebih terbuka. Mungkin dulu itu mereka sih sebenarnya punya keyakinan sama kalian gitu, sama hubungan ini. Tetapi mereka lebih ke tidak mau memaksakan keadaan gitu ya. Cuman, saat kalian nggak bersama, mereka itu merasa kok sulit ya untuk melupakan kalian gitu ya. Mungkin mereka merasa sulit untuk move on dari hubungan itu gitu ya, atau mungkin mereka merasa belum ada yang bisa menggantikan kalian, itu juga bisa gitu ya. Kemudian mereka melihat tanda-tanda yang aku bilang tadi, atau ya gimana ya, orang kan bisa mengalami banyak hal dan dari apa yang mereka alami itu mereka bisa mengambil kesimpulan gitu loh. Itu seperti insight gitu ya. Yang mungkin lebih membuka pikiran mereka atau lebih menambah keyakinan mereka untuk membuat keputusan gitu. Bisa seperti itulah intinya. Ya. Itu yang kulihat di sini. Jadi di saat kontemplasi dan kalian tidak bersama dan mungkin memang niat awal itu ya sudah selesai dan berakhir gitu ya. Tapi justru mereka merasa seperti mendapatkan tambahan keyakinan gitu loh untuk bersama kalian gitu. Mereka merasa mendapatkan kekuatan dan insight ya untuk memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Jadi yang aku lihat di sini dalam kontemplasi itu, dalam perenungan itu, di saat kalian tidak bersama, ya, mereka seperti menangkap pesan bahwa hubungan ini tuh tidak salah. Memang merekalah yang harus mengambil resiko atau konsekuensinya. Ya, harus lebih berani untuk mengambil resiko dan konsekuensi. Itu adalah kesimpulan yang mereka tangkap, ya, karena apapun yang terjadi di hidup kita ya, tiap orang itu bisa jadi punya interpretasi yang berbeda terhadap ya situasi atau apa yang mereka lihat gitu. Mungkin situasinya sama atau mirip-mirip gitu ya, tapi mirip-mirip bukan berarti benar-benar persis ya. Ya intinya gitulah. Nah, tiap orang ini bisa saja punya interpretasi yang berbeda ya, pengalaman yang detailnya itu pasti ada perbedaan. Nah, itulah yang bisa saja membuat tiap orang itu punya perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam yaitu tadi menginterpretasi atau menangkap kesimpulan dari apa yang terjadi gitulah ya intinya. Jadi kita memang nggak bisa menyamakan pandangan semua orang gitu. Bukan berarti yang satu lebih religius, lebih suci, yang lainnya tidak kalau berbeda. Ya nggak juga gitu loh ya. Kita kan hanya manusia gitu. Kita hanya orang kita hanya manusia yang berusaha jadi orang baik aja lah, nggak usah merasa paling suci juga kan gitu. Karena itu tadi pengalaman mereka itu nggak benar-benar kita lihat tiap detiknya gitu loh ya. Belum tentu kita juga paling benar, belum tentu mereka juga salah gitu. Jadi mmm, mungkin kelihatan ada orang baik gitu ya, ada 2 orang baik tapi mereka punya keyakinan yang berbeda gitu. Ya mungkin yang menyatukan mereka itu soal sisi humanis gitu. Jadi nggak usah bukan bermaksud menggurui atau menghakimi ya, tapi, mmm, nggak perlu, "Oh kok mereka punya keyakinan berbeda, oh berarti yang satunya jelas salah." Walaupun yang satunya itu juga orang baik, walaupun dua-duanya orang baik, tapi mereka punya keyakinan yang berbeda, oh berarti salah satu dari mereka salah memilih keyakinan. Nggak kayak gitu juga sih ya. Jadi itu sangat personal sekali apa yang nyaman dan melekat
nempel dan klik di hati gitu loh. Ya karena um, orang mungkin terlalu sibuk mencari kebenaran soal keyakinan atau ketuhanan itu sendiri, tetapi mereka mungkin jadi lupa bagaimana harus berusaha menjadi orang yang baik aja, yang humanis gitu ya kan. Seperti itu, orang bisa punya keyakinan yang berbeda tapi mereka sama-sama bisa humanis, mereka bisa sama-sama orang baik, dan udah bukan ranah kita lagi untuk menghakimi mana yang paling benar dan mana yang pendosa gitu loh ya. Seperti itu sih. Oke, kembali ke sini. Jadi ya itu tadi, nggak usah bingung karena perbedaan keyakinan ya, tapi ya kita gimana ya, nggak usah bingung terhadap perbedaan keyakinan, tapi orang itu sama-sama baik. Ya balik lagi, pengalaman tiap orang itu bisa beda, apa yang melekat di hatinya, ya kan? Ya perjalanannya ada perbedaan gitu, bukan berarti salah juga gitu. Maksudnya ada dua orang tapi bisa ada perbedaan penangkapan untuk melihat situasi A gitu. Ya karena apa yang mereka alami bisa ada perbedaan juga sih. Jadi ya mungkin saja dua-duanya sama-sama benar menurut pengalaman dan kacamata mereka gitu. Karena mereka kan melihat dari perspektif yang berbeda juga gitu ya. Oke. Baik, seperti satu kartu ini ya. Satu kartu ini bisa saja nggak hanya diartikan satu gitu ya. Satu tarot reader bisa saja melihat perspektif sebelah. Nah, tarot reader yang lain bisa melihat perspektif yang lain, di mana ternyata dua-dua ini ya sebenarnya nggak salah juga. Kalau kita melihat dari gambaran utuh, dua-duanya memang ada di situ. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi tergantung menginterpretasikan kartu juga gitu loh. Ya, dan kembali ke intuisi masing-masing orang yang membaca. Jadi jelas bahwa yang membaca ini adalah orang, bukan soal kartunya, karena orang pun bisa ada perbedaan sudut pandang dalam membaca gitu ya. Yang namanya yang membaca itu siapa? Orang kan, bukan bukunya yang membaca. Yang membaca adalah orang membaca buku. Jadi kalau ada yang bilang kartu yang membaca, ya menurut saya itu salah gitu ya. Apalagi kalau yang ngomong itu nggak bisa baca kartu gitu ya. Itu kita dipaksa percaya sama orang yang udah nggak ada backgroundnya juga di situ. Ini kayak kita mau dipaksa mendengarkan orang ngomongin biokimia gitu ya misalkan, tapi dia nggak punya background biokimia, dia nggak pernah penelitian di situ juga, terus kita disuruh memaksa, itu kan itu merendahkan merendahkan kemampuan berpikir kita gitu loh ya, merendahkan diri kita juga. Orang disuruh mengikuti itu kayak nggak ada level lain aja gitu ya. Ya kan, maksudnya seperti itu. Bukan bermaksud mendiskreditkan, tapi ya kira-kira lah ya, maksudnya rata-rata orang yang nggak ngerti itu yang justru sok tahu dan memaksakan untuk memaksakan untuk mereka dijadikan standar gitu. Ya contohnya itu tadi, bagaimana kita harus dipaksa percaya soal materi biokimia yang disampaikan seseorang yang dia nggak punya background biokimia gitu, dan dia nggak pernah melakukan penelitian di situ juga, penelitian dalam bidang itu gitu loh. Terus ngapain kita harus dengerin dia, itu kan kesesatan berpikir gitu ya. Terus ya itu tadi, menurunkan apa ya, standar berpikir orang aja gitu. Oke, kembali ke sini. Nah, kalau aku lihat di sini mereka ya udah, mereka akhirnya kembali sama kalian kalau aku lihat, karena mereka meyakini ya kalian tuh the one gitu. Jadi ini tentang cinta udah jelas ya. Dan mereka di sini jelas ada Libra dan ada Gemini. Udah jelas bahwa mereka akan mengambil keputusan yang cenderungnya ke arah kalian, memilih kalian gitu, dan siap untuk mengambil resiko yang ada gitu. Aku sih melihatnya energinya lebih ke situ. Jadi poin yang aku lihat di sini ya, aku rangkum lagi. Pertama, ini adalah orang yang sudah kalian kenal. Umumnya dominannya ini adalah orang dari masa lalu, sudah kalian kenal gitu. Kalian sudah pernah menjalin hubungan itu berakhir, dan mereka datang sebenarnya lebih ke itu tadi, healing hubungan ini, menyembuhkan hubungan ini gitu.
dan termasuk kalian dan termasuk mungkin mereka. Jadi seperti datang untuk sama-sama healing sih kayak gitu ya. Terus kalau aku lihat di sini ya mereka benar-benar mencintai kalian gitu ya, grup satu. Dan mereka wah di sini sebenarnya lumayan banyak major arcana loh. Ya, dan mereka punya harapan yang besar terhadap hubungan ini, terhadap kalian. Jadi aku sih melihat ini ketulusan cinta. Dan karena ketulusan cinta itu mereka mereka tulus dan mereka sangat mencintai grup satu ya kalau aku lihat di sini. Itulah yang membuat mereka itu berani mengambil resiko besar, menguatkan diri untuk mengambil resiko besar ya. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi cinta dan harapan itu yang aku lihat di sini untuk grup satu ya. Apalagi ya? Coba aku lihat lagi. Ya, jadi di sini benar-benar di sini informasi soal cintanya tuh cukup kuat ya. Kartu-kartu yang yang berbicara soal cinta. Di sini ada tambahan kartu yang sebenarnya sudah aku buka dari awal ya, Ace of Cups. Jadi ya seperti yang aku bilang ya, kartu yang mengindikasikan soal cinta itu banyak di sini, kuat gitu ya. Artinya ini memang tentang cinta yang benar-benar kuat gitu loh ya. Bukan soal lust aja, bukan soal gairah semata, tetapi ini itu rasa cintanya itu dalam gitu loh kalau aku lihat di sini untuk membuat mereka kembali gitu ya. Oke, ini tiba-tiba terngiang di kepalaku lagunya Reza Artamevia ya, Cintakan Membawamu. Ya, coba kalian dengar lagi ya di YouTube gitu ya, lagunya Reza. Sorry. Maksudnya ini pernah dinyanyikan Reza Artamevia dan ini juga pernah dinyanyikan Dewa 19 gitu ya, Cintakan Membawamu. Lupa judulnya mungkin itu, coba kalian dengarkan lagi. Kalian pasti tahu lah, itu lagu terkenal banget lah ya di Indonesia. Oke, jadi itu sepertinya cocok lagu itu untuk situasi grup satu ini, bahwa cinta yang akan membawa mereka kembali, membawa kalian berdua kembali bertemu, menyembuhkan. Cinta itu yang menyembuhkan, itu yang aku lihat di sini, oke? Dan kalau mereka kalau mereka sendiri orang yang cukup cukup prinsipil ya, orang yang cukup dewasa gitu ya. Dewasa atau enggak itu lihat aja mereka berani mengambil keputusan sendiri atau tidak dan menjalani konsekuensinya atau tidak. Kalau cenderung bingung untuk membuat keputusan ya itu menurut aku sih itu belum bisa dikatakan dewasa juga gitu. Pada akhirnya semua orang pun bisa bingung, tapi tetap harus berani membuat keputusannya sendiri untuk hidupnya gitu kan. Kalau masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang menjadi sandarannya untuk membuat keputusan, kayaknya dia belum belum cukup berani untuk menjadi orang dewasa sih menurut aku ya. Maksudnya nggak ada yang sempurna, nobody is perfect gitu ya. Kalau kita mau bilang orang dewasa itu juga tidak 100% dewasa. Ada kekurangannya, ini soal prosentase aja gitu loh. Nggak ada yang menurut aku sih nggak ada orang yang 100% dewasa di semua aspek kehidupannya, dia tidak ada celah, itu nggak ada kan. Manusia itu kan memang tidak ada yang sempurna gitu. Ya tapi itu biasanya soal prosentase. Dia dan nggak usah merasa paling dewasa juga sih ya. Biasanya orang dewasa juga nggak perlu merasa dewasa sih, karena iya sih kalau aku lihat orang-orang yang menurut aku dewasa itu mereka nggak pernah klaim diri mereka paling dewasa. Biasa aja, justru sangat humble sekali, ilmu padi ya, sangat ya kayak mereka tidak perlu validasi, tidak perlu label dewasa gitu. Itu yang aku lihat dari orang-orang yang aku anggap sangat dewasa ya. Mereka tidak perlu label itu, Kak. Jadi kalau masih perlu label dan memvalidasi dirinya sendiri ke orang lain bahwa dia dewasa ya, itu nggak masuk kategori dewasa menurut aku sih ya. Walaupun balik lagi nobody is perfect, nggak ada yang sempurna gitu ya.
Oke, kembali ke sini. Jadi kalau aku lihat orang ini cukup dewasa dalam membuat keputusan gitu loh ya. Jadi balik lagi, bisa saja keluarga, lingkungan itu mempengaruhi. Tetapi kalau mereka ini siap untuk membina rumah tangga gitu ya, mereka itu harus berani dulu membuat keputusan sendiri dan menjalani konsekuensinya gitu. Kalau belum berani membuat keputusan sendiri, sedikit-sedikit keluarga, sedikit-sedikit orang tua, wah menurut aku sih pacaran aja dulu, jangan nikah gitu. Karena balik lagi, memang ada orang yang bilang menikah itu bukan hanya 2 orang tapi 2 keluarga. Tetapi dalam menjalani bahtera rumah tangga itu harus kekuatan dari 2 orang itu gitu loh. Nggak bisa semua-semua harus bawa-bawa keluarga. Itu baru keluarga satu orang, keluarga orang yang lain kalau mau dibawa juga di situ, semua orang tuh bisa punya pandangan yang berbeda, isi kepala yang berbeda. Nanti malah tambah bingung, malah tambah rancu. Kalaupun ada yang merasa cocok dengan pandangan itu ya silahkan saja, tapi itu tidak bisa diaplikasikan ke semua orang gitu ya. Jadi hati-hati ya, kalau cocok ya silahkan, tetapi tidak semua orang harus mengikuti seperti itu. Itu nggak bisa dipaksa cocok untuk semua orang. Orang di luar sana itu beda-beda dengan dinamika keluarga yang beda-beda gitu loh. Kita naif aja kalau mengatakan satu obat bisa untuk semua penyakit gitu loh ya. Tidak bisa seperti itu gitu, tergantung situasi dan penyakitnya gitu ya. Karena zat yang dibutuhkan juga bisa beda-beda kan, bisa beda-beda lah ya. Karena itu bukan vitamin tapi kan berbicara obat gitulah misalkan. Oke, kembali ke sini. Ya, jadi ya itu sih. Jadi kalau kalian mau menikah gitu ya misalkan, lihat aja calon pasangan kalian ini orang yang sudah cukup dewasa nggak dalam membuat keputusan gitu. Kalau sedikit-sedikit keluarga, sedikit-sedikit minta tolong orang tua, minta tolong keluarga, kayaknya mereka belum siap juga untuk membina rumah tangga gitu. Ya karena, mereka terlalu bergantung, bahkan untuk membuat keputusan sendiri terlalu bergantung sama keluarganya, sama orang tuanya gitu. Ya jadi ini balik lagi tergantung selera masing-masing orang ya, tapi kalau aku akan lebih oke jika memilih calon pasangan itu yang memang mereka dewasa lahir batin gitu. Dewasa lahir batin. Maksudnya ya itu tadi ya, maksudnya mereka cukup mandiri lah. Dan kemandirian yang pertama itu keberanian dalam membuat keputusan untuk dirinya ya, untuk dirinya sendiri aja ya, urusannya sendiri aja dan siap dengan konsekuensinya. Itu kemandirian pertama gitu. Ya, seperti itu. Oke, kembali ke sini. Nah, aku melihatnya orang ini cukup mandiri dan cukup kuat dan tangguh gitu loh ya. Dewasa dan mapan lahir batin. Maksudnya aku sih tidak membaca soal seberapa kaya mereka ya, tetapi orang yang seperti ini mereka akan selalu bisa mencari jalan untuk mencukupkan diri mereka dan keluarga mereka gitu. Karena mereka orang yang cukup mandiri secara mental juga gitu ya. Itu yang kulihat di sini ya. Mmm, kalau aku lihat gini, umur bisa bervariasi, bisa benar-benar masih muda 20-an, bisa 30-an gitu ya. Tetapi orang ini energinya energi orang yang sudah berumur gitu ya. Jadi kalaupun 20-an tapi energinya itu lebih ke bapak-bapak gitu. Jadi energi yang bukan tua sih sebenarnya, energinya mungkin terasa tua gitu ya, terasa mature banget lah ya, dewasa banget, bisa seperti itu sih. Tapi kan bukan berarti, oh dia muka tua gitu, enggak sih. Ada kok orang yang muda tapi mereka memang pembawaannya lebih dewasa, pokoknya dewasa banget. Jadi usianya bisa 20-an tapi pembawaannya tuh bisa 30-an gitu, seperti itu. Pembawaan dalam hal sikap ya, pembawaan sikap ya. Namanya pembawaan itu pasti berkaitan dengan sikap yang mereka bawa gitu, energinya gitu sih ya. Ada yang kebalikannya umurnya udah 30-an tapi masih kayak 21 pemikirannya, gayanya masih kayak 21. Ini bukan soal gaya fashion ya, tapi ya bagaimana dia bersikap aja gitu loh, pergaulannya,
bukan berarti nggak boleh gaul sama yang muda, nggak apa-apa, cuman caranya bergaul, caranya menjalani hidup itu masih sangat kelihatan muda banget gitu loh. Kayak mungkin 19 atau early early, sorry, 19 atau awal 20 lah gitu. Padahal usianya udah 30-an bisa seperti itu ya. Jadi, ya memang yang aku maksud di sini orangnya terserah usia berapapun karena ini general reading, tetapi mereka orang yang sangat dewasa gitu loh. Oke, kemudian, gini, kalau pria, iya sih mungkin mungkin gini, karena sikap dan sifatnya yang sangat dewasa, jadi secara wajah itu sebenarnya aku sih tidak suka mengatakan wajahnya tua gitu ya, nggak suka. Karena kadang orang yang cenderung dewasa itu kelihatan memang di atas usianya gitu loh, bukan berarti muka tua gitu. Karena kalau ngomongin muka tua itu kita harus melihat atau menilai dari kerutannya gitu loh ya. Kalau cuman kayak pembawaannya, oh dia atau make up gitu atau apalah ya, mungkin karena dia biasa gaulnya sama orang dewasa juga gitu. Memang bisa jadi dia tampak lebih dewasa dari umurnya, tapi jangan serta-merta mengatakan, "Oh dia muka tua," gitu. Padahal, dia nggak ada keriput, belum ada keriput seperti itu. Dan nggak enak juga sih kalau dibilang muka tua ya, jadi, aku sih nggak suka bilang seperti itu gitu ya. Oke, repot ya memang manusia itu ya, kalau dewasa dibilang akhirnya muka tua, kalau childish dibilangnya kalau mau mempermuda dengan gaya dibilang childish, dibilang kekanak-kanakan, emang susah sih ya kalau dengerin omongan orang-orang itu gitu ya. Jadi, ya udah nggak usah didengarkan yang tidak perlu didengarkan gitu ya. Oke. Oke, kalau aku lihat di sini, ya mungkin dari wajah itu memang kelihatan dia cukup berumur, tapi bukan berarti tua ya, oke. Kemudian, tinggi itu relatif ya mungkin di atas 170 kalau pria. Kalau wanita itu bisa 160-an gitulah ya. Kemudian, aku melihat sih dari badan atletis gitu ya, atau sedang lah minimal, nggak terlalu berisi tapi nggak kurus juga. Kalau wanita cenderung langsing, ya, oke. Kalau wanita ini terlihat sangat feminin gitu lah ya. Kalau pria memang nggak kelihatan yang harus manly, gaul gitu, enggak sih. Malah justru kelihatan kayak agak kuno gitu, agak kuno tapi, sangat bertanggung jawab bisa jadi gitu. Jadi it's okay ya, itu cuma masalah gaya juga gitu loh ya. Heeh, terus abis itu, menurut aku sih baik pria baik pria maupun wanita sama-sama dewasa di sini, ya. Kemudian, orangnya pekerja keras ya, jadi orang ini itu kalau jadi kalau jadi ayah maupun ibu gitu ya misalkan, mereka tuh akan sangat bekerja keras untuk keluarganya sih, gitu ya. Tapi jangan lupa istirahat ya, kalau mau bersama lebih lama gitu ya, jangan lupa istirahat. Jangan lupa istirahat maksudnya kesehatan itu kan juga penting, prioritas gitu ya, daripada hidup terus sakit-sakitan gitu ya, nggak bisa lebih lama bersama orang-orang yang tercinta, kalau memang masih mau hidup ya gitu ya. Oke, kemudian, ya rambutnya panjang kalau wanita kecenderungan panjang, bisa sebahu atau lebih panjang gitu ya. Oke, minim juga sih yang rambutnya pendek di sini. Ya, kemudian ya rambutnya lurus gitu. Kemudian apalagi ya? Mungkin dia nih karena sering menggunakan pakaian atau setelan yang formal, jadi kelihatannya agak old old school. Kelihatannya agak kuno gitu ya, tapi ya itu pembawaannya, orangnya nggak neko-neko juga soalnya, nggak macem-macem gitu loh, ya. Terus orang ini mengayomi, bukan cuman kayak keras sama pendiriannya gitu, enggak. Orang ini bisa mengayomi gitu ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini, good luck ya. Aku sih melihatnya orang ini bisa untuk sukses atau lebih sukses lagi, bisa sukses atau lebih sukses lagi karena orang ini itu, mmm terbiasa mandiri kayaknya. Kayaknya ya bisa jadi dia ini dari usia muda udah terbiasa untuk mengambil kendali dan bisa memberi
ke keluarganya, bisa seperti itu juga gitu ya. Mungkin gini, di usia yang relatif muda dia udah berusaha untuk kerja dan kalau ada lebih dia berusaha untuk memberi kayak gitu. Mungkin aja seperti itu orangnya ya. Jadi terbiasa mandiri, terbiasa mengatur hidupnya agar terjaga dan terarah karena dia tidak bisa mengharapkan orang lain selain dirinya gitu loh ya. Jadi apa ya, mau nggak mau dia harus pastikan keadaannya itu aman gitu ya. Kalau seenaknya menghambur-hamburkan uang untuk dirinya, masalahnya kalau habis dia nggak bisa serta-merta minta ke keluarga gitu loh. Jadi dia benar-benar apa ya, berhati-hati dan teliti ya, bukan hanya menjalani hidupnya, tapi juga mengatur keuangannya. Itu yang kulihat di sini untuk grup 1. Itu orang yang berpotensi membuat kalian bahagia. Grup 1, orang yang sangat mencintai kalian dan mungkin datang untuk menyembuhkan luka batin yang ada di sini ya. Orang yang mature, kalau tampan itu relatif, cantik itu relatif gitu ya. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 1. Halo grup 2, ini adalah kartu pilihan kalian ya grup 2. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tetapi tidak usah tidak usah fokus sama zodiak ya, oke? Di sini ada Aquarius, kemudian ada Capricorn, ada Scorpio ya, kemudian ada Taurus, Leo, itu yang kulihat di sini. Pisces, Pisces ada di sini juga ya. Coba aku cek lagi ada apa lagi kira-kira di sini. Aries, ada Aries di sini. Ya aku pikir cukup ya. Oke, yang terakhir walaupun nggak besar ada energi Libra di sini ya. Baik, grup 2. Kira-kira siapa sih sosok yang berpotensi bisa membuat kalian bahagia di tahun 2025? Oke, grup 2. Kalau aku lihat ini adalah orang yang ya ada kaitannya dengan cinta juga atau ya ketertarikan sama kalian lah. Ketertarikan sama kalian lah ya. Kemungkinan sih cinta. Ya kalaupun teman, maksudnya ketertarikan untuk berteman sama kalian gitu ya. Bisa-bisa aja sih, tetapi kalau aku lihat sih lebih ke tentang cinta ya. Ya mungkin kalian sebelumnya belum pernah menjalin hubungan sama orang ini, tapi orang ini sudah tahu kalian, mungkin kalian juga tahu orang ini gitu. Nah, orang ini mungkin saja sebelumnya merasa nggak layak untuk kalian atau mungkin saja mereka merasa kalian nggak cukup memandang mereka karena finansial atau materi. Mungkin mereka merasa mereka itu belum cukup kaya, belum cukup sukses, belum cukup punya duit lah ya untuk sama kalian grup 2 gitu. Mereka merasa bisa jadi seperti itu gitu, entah itu benar atau tidak, itu yang kemungkinan mereka tangkap. Mereka merasa kalian bisa seperti itu terhadap mereka karena mereka kurang dalam hal materi gitu. Ya, kemudian aku melihatnya di sini, ya mungkin ini bisa jadi mereka merasa tidak puas karena itu tadi, merasa tidak memenuhi ekspektasi kalian. Dan bisa juga sebelumnya kalau benar bisa juga kalian memang nggak cukup puas gitu loh dengan situasi orang ini gitu. Jadi nggak sepenuh hati mungkin karena belum sesuai dengan kriteria kalian, bisa juga seperti itu. Nah, di sini aku melihat orang ini mungkin pergi untuk apa ya, untuk memberikan pembuktian gitu. Tapi menurut aku sih bukan sekedar pembuktian ya, tapi mereka ini, pergi untuk ya dalam tanda kutip seperti mengadu nasib gitu loh ya. Mereka pergi untuk bekerja, mencari jalan untuk memperbaiki keadaan mereka, memperbaiki situasi finansial mereka gitu ya. Mereka bekerja keras, mereka ingin mengubah keadaan mereka gitu. Jadi energi yang aku rasakan di sini seperti, oke fine gue miskin saat ini, tapi gue akan pergi mencari jalan, gue akan bekerja keras ya, gue akan mencari peluang dan terus berusaha untuk mengubah keadaan gue gitu ya. Agar gue bisa agak kayaan dikit lah ya minimal, karena kaya ini relatif kan. Ya mungkin buat sebagian orang udah cukup kaya, tapi buat sebagian yang lain
biasa-biasa aja. Balik lagi ya, kita juga nggak bisa hanya, apa namanya, mmm, hanya sekedar menilai dari materi aja, "Oh kamu lebay banget sih kayak gitu aja udah dibilang kaya," gitu misalkan. Ya kan nggak tahu juga perjuangan dia gitu loh, dari awalnya seperti apa sampai akhirnya seperti itu, dan buat dia atau mereka mungkin itu sudah pencapaian yang luar biasa gitu loh. Tentu nggak bisa dibandingkan dengan yang dari lahir sudah banyak privilege gitu loh. Jadi, itu tadi, situasi orang beda-beda, perjalanannya beda-beda. Jadi bagaimana orang itu, apa ya, bereaksi, kemudian pandangan mereka itu juga bisa saja berbeda gitu. Misalkan ya, uang 1 M buat sebagian orang itu biasa aja. Buat sebagian orang lagi, 1 M itu buat mereka udah luar biasa. Mereka bisa bangun rumah di desanya, terus mereka bisa buka usaha kecil-kecilan, ya mungkin di desanya udah kelihatan cukup berada gitu. Jadi, ya memang sih kita nggak bisa serta-merta hanya melihat dari materi ya, karena perbedaan dalam menilai uang 1 miliar tiap orang juga bisa berbeda karena mereka berasal dari tempat yang berbeda dan perjuangan yang berbeda juga gitu. Jadi mungkin lebih ke kita apresiasi aja, itu mereka untuk bisa mencapai segitu belum tentu kita bisa, mmm, belum tentu kita bisa seperti itu jika berada di posisi mereka misalkan kayak gitu. Ya gitu sih, itu contoh aja ya. Jadi jangan, apa ya, ini sangat relatif sih ya, kita nggak bisa menyamaratakan ya. Maksudnya, ya 1 M ini besar atau tidak itu relatif sekali, tergantung siapa yang melihat gitu kan. Kalau orang yang biasa punya 50 M ya itu biasa mungkin ya, kayak gitu. Seperti itu. Tapi kalau orang yang saldonya di saldonya di ATM ya ala kadarnya ya itu mungkin udah lumayan buat mereka gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Oke, nah di sini kalau aku lihat mereka itu termotivasi untuk mengubah keadaan mereka, bukan sekedar pembuktian, tetapi masih mau bersama grup 2, ingin mengesankan grup 2 dan masih ingin bersama grup 2. Itu menurut aku ya, karena kalau cuma sekedar pembuktian, gue hanya ingin membuktikan tapi bukan berarti gue mau sama lo gitu. Itu menurut aku ya, seperti itu. Jadi sekedar validasi saja untuk menunjukkan gitu. Tapi kalau aku lihat di sini karena ini ibarat, oke gue nggak masuk kriteria, contoh ya, contoh, aku mau ikut beasiswa misalkan, oh aku belum masuk kriteria beasiswa ini, oke aku akan kembali dengan versi yang lebih baik dan bisa memenuhi kriteria beasiswa ini. Kayak gitu, jadi bukan sekedar pembuktian aja, tapi memang masih ingin lolos beasiswa tersebut contohnya, oke. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat ya mereka orang yang bekerja keras ya, orang yang sangat bersemangat dan termotivasi, dan aku melihatnya di sini bukan yang kayak mendramatisir, nangis-nangis, sedih, mengasihani diri, enggak sih. Mereka kayak jiwa yang ceria, relatif ceria, jiwa yang cukup suka berpetualang, bukan soal cinta ya kalau aku lihat lebih ke tantangan hidup gitu. Terus ya itu, karena pekerja keras ini, ya mungkin grup 2 menjadi motivasinya. Mereka kalau dapat motivasi, mereka itu bisa melakukan hal yang awalnya mereka nggak duga, atau mungkin orang lain nggak duga juga, karena orang lain bisa saja, cenderung memandang mereka sebelah mata gitu. Gitu sih ya. Ya jadi asal punya motivasi, orang ini bisa sangat bersemangat banget gitu, seperti itu. Karena ada orang yang agak sulit termotivasi juga kan, tipe-tipe yang, "Ah udahlah santai aja, apa yang ada udah cukup," gitu. Nah kalau orang ini, mmm, nggak terlalu sulit untuk membuat mereka termotivasi sih sebenarnya. Misal kayak grup 2 aja bisa jadi motivasi mereka, dan kalau mereka sudah termotivasi, kekuatannya itu bisa 10 kali lebih gitu, atau minimal 10 kali lah gitu. Jadi lebih kuat untuk meraih sesuatu gitu. Termasuk di sini kesuksesan ya. Oke, itu yang kulihat di sini. Jadi, iya sih, apa namanya, dengan kerja keras dan ketekunan mereka gitu, akhirnya mereka bisa kembali dengan sesuatu gitu. Walaupun sesuatu yang mereka pegang ini masih bisa lebih besar lagi ke depannya ya, ibarat ini adalah materi yang mereka dapatkan dari ketekunan mereka gitu ya, kerja keras mereka.
Mereka kembali menemui grup 2, ini gua udah bawa nih ya, sebongkah berlian gitu katanya ya. Nah, ini masih bisa lebih besar lagi ke depannya kalau disemangati, kalau diberi motivasi terus. Karena orang ini itu tadi yang aku bilang kalau mereka dapat motivasi, mereka itu kekuatannya bisa berkali-kali lipat, bisa 10 kali lipat gitu. Jadi apa yang mereka pegang di sini seandainya ini adalah sebongkah berlian gitu ya, ini masih bisa lebih besar lagi ke depannya gitu. Ini adalah apa yang mereka bawa untuk kembali menemui grup 2 gitu. Itu yang aku lihat di sini. Atau misalkan ini adalah situasi mereka sebelum sebelum pergi lagi untuk tekun lagi gitu ya. Mungkin misalkan ini adalah keadaan saat mereka pertama mendekati grup 2. Mungkin buat grup 2 ini masih kecil sebongkah berliannya gitu, kurang gede gitu. Nah, mereka bisa bisa pergi, bekerja keras, cari peluang, dan mereka bisa bawa bongkahan berlian yang lebih lagi untuk kembali menemui grup 2 gitu ya, bahwa mereka situasinya udah berubah nih. Bukan gue sih, maksudnya mereka merasa, "Oh, udah lebih mapan nih," ya, "udah bisalah kamu perhitungkan grup 2," gitu. Ya, jadi itu yang kulihat di sini mereka, orangnya sebenarnya tulus ya, orang yang, easy going juga gitu kalau aku lihat di sini ya. Mungkin terlihat mereka itu kayak nggak serius, padahal mereka kalau udah bekerja keras itu serius, cuman pembawaannya, nah ini pembawaannya beda dari grup satu, dari sosok yang terlihat di grup satu. Tetapi orang ini serius untuk mengejar sesuatu, merealisasikan sesuatu itu serius, bekerja keras, pekerja keras ya. Tapi mungkin bukan tipe orang yang bersedih-sedih, terus pembawaannya yang sangat dewasa dan tua gitu, nggak harus memang. Tapi, mereka tulus dalam bekerja keras itu sih kalau menurut aku ya. Jadi, ya itu yang aku bilang mereka ini sebenarnya bisa tulus juga gitu. Ya mungkin sebagian orang bisa memandang sebelah mata atau melihat mereka kayak nggak serius gitu. Padahal aku sih melihatnya di sini ini jiwa-jiwa pekerja keras, jadi cukup serius sebenarnya gitu, ya. Kayak gitu sih kalau menurut aku loh ya. Cuman ya balik lagi ini mungkin tipe apa ya, eee, secara sikap pembawaannya tuh kayak Jack di Titanic ya. Jack di Titanic itu kan ceria aja gitu loh. Maksudnya walaupun di film itu dimaksudkan dia itu adalah orang yang miskin, terus susah gitu ya, tapi dia nggak mengasihani dirinya, terus nggak membuat dirinya tampak kasihan juga walaupun dihina gitu ya, dihina di kelas yang lain gitu ya saat jamuan makan malam itu gitu. Dia nggak merasa terhina juga, kalaupun dia merasa terhina dia juga nggak yang meratapi hidupnya, terus meringkuk dalam kesedihan. Dia mungkin tipenya bukan tipe melankolis gitu, tipe yang menikmati hidup gitu. Seperti itu. Cuman kalau Jack itu kan ya itu tadi yang aku bilang tipe yang menikmati hidup santai aja, yang penting dia menikmati hidup, apa yang dibutuhkan dia dapat gitu ya. Saat dia mau sesuatu dia akan usahakan dan dia dapat gitu. Nah, ini sebenarnya juga bisa seperti itu, tetapi dia bisa lebih bekerja keras lagi untuk, mmm, mengumpulkan uang sih, ya, untuk mengejar materi. Kalau Jack yang di Titanic itu kan kecenderungan terlihatnya sebenarnya dia nggak terlalu mengejar materi ya. Kalau dia mau ikut Titanic, naik Titanic, ya asal dia, apa namanya, dia memenangkan, ya itulah ya, nggak perlu aku sebut di sini, kalau udah nonton filmnya pasti ngerti gitu ya. Dia memenangkan games itulah ya, mmm, memenangkan tiketnya, terus uangnya, bukan untuk biar kaya raya sih sebenarnya, tapi dan dia kayaknya bukan gambaran yang, terlalu mengejar uang kan, karena dia mau naik kapal itu, ya dia bekerja mungkin hanya untuk itu gitu, dan selanjutnya dia bekerja ya hanya untuk untuk kebutuhannya saat itu, atau keinginannya saat itu gitu. Bukan tipe yang mengumpulkan uang terus untuk jadi kaya raya itu bukan. Nah, kalau di sini mereka bisa seperti itu. Kalau mereka dapat motivasi, terutama dari orang yang mereka inginkan, mereka cintai, misalkan dalam hal ini adalah grup 2 gitu. Di sini kelihatannya grup 2 memang terlihat dalam pembawaannya itu lebih dewasa, lebih kelihatannya jelas arahnya mau kemana, mungkin terlihat lebih mapan gitu ya, seperti itu. Tapi orang ini bukan
tipe orang yang mau menyerah sih, gitu ya. Itu ya. Terus, kalau dari tinggi itu relatif, tapi orang ini gesit ya kalau aku lihat bisa seperti itu. Terus, mmm, apalagi ya, ya itu sih seperti karakter Jack yang aku lihat di Titanic gitu ya. Relatif nggak terlalu tinggi, tapi bukan berarti pendek juga. Kalau tinggi ini sangat variatif sekali gitu ya. Apalagi sebentar ya, aku cek lagi kira-kira apa yang bisa aku dapatkan di sini. Ya mungkin sebelumnya keadaannya memang nggak terlalu kaya tuh, bahkan miskin gitu ya. Miskin itu relatif sih ya, nggak bisa dibilang miskin juga, mungkin dia cukup gitu ya. Nggak ngerti soal miskin ini ya, nggak berani ngomong juga ya. Cuman, seperti yang sudah aku sampaikan di awal, mungkin secara materi itu bisa, dipandang sebelah mata gitu loh. Kan seperti cerita awal yang aku sampaikan, oke? Nah, tapi dia itu bisa dapat keberuntungan. Terus dia orang yang ulet gitu ya, dan akhirnya dia bisa mendapatkan kemapanan itu, kesuksesan ya. Itu yang aku lihat di sini. Saat kesuksesan, oke. Mungkin dia tidak terlalu menampilkan kesakit hati dan kesedihan, tapi dalam hati seseorang itu who knows loh ya, siapa yang tahu gitu. Walaupun di luarnya ceria, nggak tahu kan kalau dalam hatinya ada yang robek gitu. Termasuk Jack di Titanic itu sendiri kali ya, seperti itu. Ya jadi gini, ya mungkin sebelumnya secara ekonomi bisa buat sebagian orang memprihatinkan gitu ya. Kemudian tadi aku udah bilang dia bisa mapan, dia bisa stabil, bukan hanya stabil tapi sukses gitu loh secara materi. Orang orang ini punya potensi untuk sukses dalam materi ya. Ada kejadian luar biasa, ya kejadian luar biasa ini yang apa ya, yang kayaknya seperti titik balik gitu ya. I don't know, tapi kejadian luar biasa yang benar-benar bisa mengubah hidupnya. Namanya juga luar biasa, pasti bisa mengubah hidup seseorang walaupun sebatas perasaan dan pikiran. Tapi dari situ terus orang itu kehidupannya bisa berubah drastis ke depannya ya, langkahnya berubah, terus hidupnya sendiri bisa 180 derajat berubah gitu. Itu kejadian luar biasa juga gitu ya, membawa perubahan signifikan. Nah, mungkin dari sakit hati yang nggak dilihat itu ada di dalam hatinya, jauh di dalam lubuk hatinya gitu. Itu yang nggak terlihat ya. Itu kayak jadi pecutan. Dia makin kuat tangguh, terus aku melihat juga ada keberuntungan yang menghampiri orang ini gitu loh. Jadi ya itu sih akhirnya dia bisa mendapatkan kesuksesan yang berlimpah ya. Kehidupannya bisa 180 derajat berubah itu juga bisa. Pokoknya perubahan yang signifikan dalam hidupnya terutama dalam materi gitu ya. Dan gini, itu semua berawal dari kesedihan ternyata kalau aku lihat di sini ya. Gitu sih. Jadi dia kayak bisa mengubah kesedihan itu, sakit di dalam hatinya atau kekecewaan atau penghinaan itu menjadi kekuatan besar untuk mengubah hidupnya mmm, untuk mengubah hidupnya menjadi jauh lebih baik ya, gitu. Iya, itu yang kulihat di sini ya. Jadi orang ini berpotensi kaya raya lah ke depannya sebenarnya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini, wajahnya sih sebenarnya wajah-wajah kayak polos gitu loh ya, kayak polos gitu ya. Terus, mungkin orang ini bisa suka senyum, tapi ya itu tadi aku bilang, bisa saja dalam senyumnya itu hatinya ada yang getir, itu juga bisa loh. Badannya cenderung kecil gitu, cenderung cenderung kecil, maksudnya badannya ya, nggak yang gede, kekar gitu. Cenderung kecil, karena wanita juga bisa kekar loh ya. Secara badan memang cenderung kecil tetapi kuat gitu loh. Ulet kan tadi aku udah bilang gitu ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 2. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 2. Halo grup 3, ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya, oke? Baik, di sini aku melihat ada energi Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius. Terus ada Sagittarius.
Ada Libra ya di sini. Aries juga ada. Dan tambahan yang terakhir ini ada Virgo, tetapi energinya minim ya. Jadi yang di awal-awal itu yang aku sebut energinya cukup dominan. Oke. Baik, grup 3. Kira-kira sosok yang berpotensi membuat kalian bahagia di tahun 2025 itu seperti apa sih? Siapa gitu ya sosok tersebut? Oke, kalau aku lihat di sini ini cerita yang aku tangkap di sini ya. Mungkin grup 3 itu sempat tertarik pada seseorang ya. Mungkin secara tampilan orang itu sesuai tipe atau kriteria grup 3 ya. Terutama dalam hal keuangan atau materi. Ya mungkin orang ini kelihatan lebih dari mapan gitu bisa jadi ya kan. Bergelimang harta atau cukup mapan lah ya gitu. Kemudian orang ini mungkin secara tampilan juga buat grup 3 kece, tapi bisa jadi orang ini tuh tidak sedewasa itu gitu loh ya. Mungkin orang ini itu agak ini ya, apa namanya, agak flamboyan bisa jadi ya. Ini mungkin gambaran ketika di awal itu terjebak pada materi dan tampilan orang gitu. Namun setelah diselami atau dijalani lah ya, ternyata orang ini itu mungkin apa ya, bisa jadi mengecewakan grup 3 atau apa ya, tidak sesempurna itu gitu loh. Ya memang nobody is perfect gitu ya. Ketika dilihat dari harta oke, dari tampilan oke, ya jangan berekspektasi dalamnya itu sempurna. Hanya belum melihat aja kekurangannya. Nah, kekurangannya ini bisa diterima atau enggak. Nah, itu grup 3 yang tahu gitu. Tetapi kalau aku lihat di sini mungkin seperti gambaran orang yang terjebak pada materi dan tampilan sih gitu. Ternyata dalamnya entah flamboyan, entah ternyata mungkin orang ini kelihatannya sesuai kriteria dari keuangan sama fisik atau style gitu. Tetapi untuk menjadi pasangan menikah gitu ya, pasangan untuk berkomitmen jangka panjang mungkin dirasa kurang tepat gitu loh. Mungkin ya gitu. Seperti itu. Jadi ada rasa itu di sini kalau aku lihat ya. Cuman gini sih, sebenarnya kalau kita sudah mendapatkan perasaan seperti itu atau tanda-tanda seperti itu, jangan dipaksa gitu. Jangan buru-buru memaksa lah minimal. Kalau masih mau mencoba, ditunggu dulu gitu. Ditunggu dulu, dilihat dulu keadaannya gitu. Jangan langsung memaksa, buru-buru, keburu nanti nggak nikah, nggak jadi nikah sama orang itu misalkan. Nanti takutnya disesali gitu loh. Awalnya berpikir, oh ternyata awalnya mungkin berpikir materi dan tampilan itu bisa membuat serta-merta bahagia, tapi nggak tahu ternyata ada tantangan lain di balik itu ya yang membuat mikir lagi gitu loh, sanggup apa enggak dengan tantangan tersebut gitu. Seperti itu gitu. Misal ya contoh-contoh, oh dari materi oke, terus dari tampilan oke. Oh ternyata awalnya berpikir, oh nggak apa-apalah materi itu bisa membawa kebahagiaan gitu. Ya sebenarnya nggak salah juga ya, maksudnya kita pasti butuh materi gitu, tapi itu tidak linear gitu loh antara materi tinggi berarti kebahagiaannya juga tinggi gitu. Karena nggak tahu ya dalam menemukan arti bahagia tiap orang itu pasti berproses gitu untuk tahu apa bahagia buat diri mereka dan apa yang mereka butuhkan sebenarnya gitu, bukan sekedar yang diinginkan lah gitu. Ada proses spiritual sendiri. Kemudian, nah awalnya berpikir begitu ya, itu cukuplah untuk membuat bahagia gitu. Tapi ternyata setelah dijalani banyak hal-hal yang mencengangkan gitu, yang terasa berat gitu loh. Oh ternyata ya mungkin merasa naif ya akhirnya gue pikir itu bisa membuat gue serta-merta bahagia. Ternyata gue naif aja karena gue nggak tahu di balik itu sebenarnya ada hal lain yang apa ya, yang pastinya akan bikin mikir-mikir gitu ya. Contoh kayak
Mungkin ternyata, misalkan flamboyan ya, terus ternyata punya pasangan lain, atau tidak cukup loyal gitu. Jadi ya gitu sih, memang tidak ada kehidupan yang sempurna sih, kita pilih yang kita sanggupi untuk dijalani aja, bukan enaknya tapi nggak enaknya gitu. Orang udah satu paket nih, bukan hanya dilihat apa yang kita suka dari orang itu, tantangan dari orang itu, tantangan ini bahasa halus dari apa yang mungkin kita tidak suka gitulah ya. Apakah bisa kita terima atau enggak gitu. Lebih bagus sih kita, mmm, apa ya, mencari yang atau memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita lah ya, terutama karakter sih gitu, terutama ya gitu. Tapi kalau memang memilih ya itu tadi karena materi, tampilan gitu ya, ternyata menyimpan hal yang bisa sangat menyakitkan gitu ya, ya berarti kalau memang itu sudah dipilih ya itu konsekuensi yang harus dijalani juga semuanya gitu. Nggak bisa hanya mengambil atau mau bagian yang enaknya aja gitu kan. Ya, makanya itu sih harus hati-hati di awal gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Kemudian di sini kalau aku lihat bisa jadi ada dua pilihan. Yang satu memang kelihatannya kayak tipe banget gitu ya. Gini ya contohnya ada orang yang suka sama bad boy gitu. Dia pikir itu udah apa ya, dia pikir kalau dia bisa menaklukkan bad boy artinya, dia merasa spesial gitu, padahal ternyata dia tidak menaklukkan bad boy gitu. Dia yang jadi bucin nggak sehat gitu, apapun yang dilakukan bad boy itu dia terima gitu. Kalau dia memang bisa menaklukkan bad boy, dia akan membuat bad boy itu loyal sama dia, dan tergantung juga ya definisi bad boy ya, heeh. Kalau bisa menaklukkan bad boy itu, dia bisa membuat bad boy itu loyal sama dia. Tapi ternyata ini contoh kasus di luar sana yang aku tahu ya. Tapi ternyata bad boy itu masih, suka sama mantannya gitu kan. Masih ada ketertarikan sama mantannya dan itu tidak bisa ditutupi dan tidak bisa dibohongi lah dari tanda-tanda yang ada gitu. Kemudian bad boy ini punya kriteria cewek lain gitu loh, cowok lain, serem ya. Punya kriteria cewek lain. Jadi sebenarnya si wanita yang merasa sudah menaklukkan bad boy itu mmm, dia kepedean aja sih menurut aku, sorry banget nih, agak kasar nih ya. Karena si bad boy ini hanya ya nggak tahu ya, ini dari kacamata aku sih sebenarnya juga memanfaatkan orang itu. Aku nggak bilang hanya memanfaatkan ya, mungkin ya ada hal baik lainnya juga bisa jadi, nggak tahu ya kan kan mereka yang menjalani. Cuman ada pemanfaatan juga sih, ada sisi memanfaatkan juga, misalkan dalam hal ngebayarin materi gitulah terutama. Jadi bad boy ini sendiri pernah bilang gitu bahwa kalau aduh ini nggak bisa aku sebut di YouTube ya, tapi intinya gini, kalau dia punya aset di badannya itu ya, dia berpikir ingin menjadi ini, simpanan tante-tante gitu loh. Simpanan tante-tante kaya gitu. Jadi dia udah nggak usah kerja, nggak usah mikir-mikir soal itu. Dia mikir, dia pernah ngomong seperti itu, bad boy itu. Dan itu disampaikan oleh wanita. Inilah wanita yang sama si bad boy itu gitu. Gitu. Jadi kan dari situ udah kelihatan gitu loh. Jadi sebenarnya bukan berarti si wanita ini itu sudah menaklukkan bad boy itu, tetapi bisa saja hanya wanita itu yang bisa menerima bad boy itu sampai segitunya dan masih bersedia mungkin untuk mendukung hidupnya bad boy itu gitu loh. Karena bad boy ini sendiri juga bilang dia pernah punya cita-cita, ya kalau dia bisa punya aset itu dalam tubuhnya gitu loh, dia pengen aja gitu jadi simpanan tante-tante gitu, tante-tante kaya gitu ya. Kayak gitu sih, heeh. Terus, nah si bad boy ini kalau aku lihat ya, itu sebenarnya punya tipe cewek gitu, ada tipe ceweknya. Dan tipe ceweknya dia kalau yang aku lihat itu tidak seperti cewek yang merasa sudah menaklukkan bad boy itu gitu ya. Sebut saja cewek itu A dan bad boy itu B gitu ya.
Sebenarnya kalau aku lihat tipe cewek, ingat ya, tipe cewek bukan tipe cowok, oke. Tipe ceweknya bad boy itu bertolak belakang dari A ini gitu loh. Misalkan A ini badannya besar, tinggi gitu ya. Nah, tipe ceweknya bad boy ini, tipe cewek B ini yang bad boy itu kayaknya agak-agak seperti mantannya yang dulu gitu. Ya jadi mungkin yang, badannya kecil, langsing, imut, mungkin dari kulitnya kelihatan lebih terang gitu. Kayaknya sih gitu. Ya kayak berkaca sama mantannya sebelumnya itu aja sih. Ya jadi secara fisik itu udah beda gitu ya, tipe kalau yang aku lihat ya, tipe ceweknya B ini dengan A ini, tipe cewek B itu berbeda dari sosok A gitulah intinya. Tapi si A ini dulu itu terkesan kayak dia itu bisa menaklukkan bad boy tersebut gitu loh, bisa menaklukkan B itu. Karena dia pernah ngomong gini, mmm dia suka sama bad boy karena kalau dia udah bisa menaklukkan bad boy, ya pokoknya intinya, implisit dari kalimatnya dia adalah kalau bisa menaklukkan bad boy, artinya keren gitu loh. Masalahnya si A ini tidak menaklukkan bad boy B itu gitu. Karena ya itu tadi lebih ke ada faktor pemanfaatan juga kalau menurut aku ya, kalau menurut aku gitu. Jadi, mmm jangan terlalu ini dulu sih, dari cara dia mikir kayak gitu aja, gimana ya, dia hanya melihat itu sebagai ambisi dan mungkin nafsu gitu loh. Seperti itu, ya nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa atau bermasalah ya, bukan tidak ada masalah atau bermasalah. Ya maksudnya gimana ya, bukan membenarkan atau menyalahkan ya, terserah dia, itu urusannya dia, pilihannya dia, dan ya asal dia siap dengan konsekuensinya ya sudah, gitu aja sih sebenarnya, bukan soal mau menyalahkan atau enggak, apalagi itu kan pilihan yang sangat personal sekali gitu. Jadi nggak ada keharusan untuk membenarkan atau menyalahkan, nggak ada sih, nggak ada urusan untuk menilai juga atau menghakimi sih ya. Cuman ya itu tadi, kalau mikir kalau A ini berpikir dia bisa menaklukkan B dan dia sudah menaklukkan B, menurut aku A ini mohon maaf agak kepedean gitu. Karena selama dekat sama A, sebenarnya B ini saat itu belum memberikan kepastian gitu loh. B ini bisa sama siapapun gitu. Jadi kelihatanlah sebenarnya dia itu, mmm, apa ya, saat itu kayaknya nggak terlalu serius dengan A gitu, ya lebih ke, oh A asik untuk diajak temenan kayak gitu, seperti itu, ngobrol. Apalagi A ini kan bucin banget ke B ini gitu, seperti itu sih. Jadi, aku sih tidak melihat saat itu B itu sebenarnya niat untuk serius banget sama A gitu ya. Kalau ada pilihan lain yang seperti A, tapi dengan fisik yang tipenya dia gitu ya, mungkin bisa aja dia meninggalkan A, bisa saja gitu. Maksudnya fisiknya sesuai tipenya, terus kelakuannya sama kayak A, bisa bucin ke dia gitu, bisa mendukung hidupnya gitu. Karena yang A ini cenderung dia bekerja ya gitu. Seperti itu sih. Kayak gitu ya. Jadi, iya sih, maksudnya pesan moral di sini adalah kita nggak usah juga ya, mendiskreditkan selera orang ya, "Oh selera kamu rendah ya," karena A ini pernah juga menyepelekan selera orang gitu. Jadi kalau orang sukanya cowok baik-baik, itu disepelekan sama A, seleranya terkesan kayak rendah gitu. Terus kalau yang bad boy itu kayaknya seleranya tinggi gitu. Ya mohon maaf, itu kepedean aja kali, yang model-model kayak A itu, gitu. Ya, jadi pesan moralnya ya nggak usah seperti itu, jangan-jangan ya kita aja yang bodoh gitu, merasa merasa oke gitu, padahal ya nggak gitu-gitu juga gitu ya. Jadi nggak perlu mendiskreditkan selera orang lain ya, baik dari fisik atau materi gitu ya. Yang penting mereka bahagia dengan pilihannya, itu baik untuk mereka, cocok untuk mereka, ya sudah, gitu aja sih sebenarnya. Dan nggak usah kepedean juga, oh berarti bisa menaklukkan bad boy terus oke gitu. Ternyata cuman jadi budak cinta doang, cuman dia yang mau bertahan di situ, itu bukan menaklukkan, kamu yang diakal-akalin gitu.
A, maksud aku ke A ya, gitu ya. Oke, jadi kembali ke sini. Nah, itu tadi, itu, mmm, mungkin A ini juga ini ya, karena B ini pernah bilang, si B yang bad boy ini pernah bilang ke A yang menyampaikan ke aku gitu, bahwa menurut B, A ini emang nafsunya gede gitu loh. Bukan ya nafsu makan, nafsu yang lain itu emang cenderung gede gitu. Katanya si A begitu, itu penilaiannya B ke dia gitu. Jadi kalau aku lihat mungkin dia suka bad boy itu juga karena lebih ke nafsu ya gitu ya. Jahat banget ya. Ya sorry aja kalau disuruh jujur itu pandangan aku gitu. Mungkin lebih ke nafsu, lust gitu ya. Ya mungkin di situ juga ada cinta, tapi permainan nafsu di situ kayaknya juga besar gitu. Sekarang, kalau orang terobsesi sama bad boy itu apa coba yang disukai selain mungkin obsesi atau nafsu gitu ya. Mungkin itu yang menjiwai orang tersebut, obsesi dan nafsu itu yang kayak menguasai, yang membuat mereka jadi tertarik yang sama yang bad boy, yang kayak gitu-gitu. Bukan soal mau bilang itu salah atau benar ya, cuman kalau orang sampai tergila-gila sama bad boy gitu dan mengatakan itu seleranya bagus gitu ya, ya mungkin dia lebih ke nafsu aja kalau menurut aku sih gitu. Karena ya emang dari cara dia kayak menceritakan soal B, itu kayak dia kayak tergila-gila lebih ke orang nafsu sih kalau menurut aku gitu. Oke, nafsu ya ke bad boy gitu mungkin ya. Oke, kembali ke sini. Jadi itu tadi, ini ya gambaran ini. Ya, nggak maksudnya ini beda dari yang aku ceritakan A dan B tadi beda, tapi persamaannya adalah atau benang merahnya adalah nobody is perfect, benar. Jadi soal tampilan ya balik lagi. Mmm, kalau dari tampilan kayaknya ini tipe kita gitu, tapi hati-hati gitu. Maksudnya kalau yang kita lihat masih bagus-bagus semua, kita harus ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Mungkin bagian yang nggak sempurnanya itu kita belum lihat gitu. Penting untuk memilih orang yang bukan hanya kelebihan, tapi kekurangannya bisa diterima. Nah, mungkin A ini dia sudah menerima kekurangannya B tadi, yang bad boy tadi gitu. Jadi ya udah, dia udah menjalani pilihan dan konsekuensinya. Jadi ya udah biarkan aja gitu ya. Nah, gini sih, ini bukan soal benar atau salah, tapi siap atau enggak menerima konsekuensinya gitu. Karena ya udah pilih aja yang kelebihan dan kekurangannya bisa diterima gitulah ya. Terus balik lagi ke sini, sorry. Ya di sini kalau aku lihat, memang ada 2 pilihan. Ya pertama, kayaknya kelihatannya orangnya muda gitu ya, terus, keren gitu. Mungkin ya keren di mata sebagian orang atau umumnya, karena kayaknya ini juga sebenarnya bisa jadi selera masyarakat juga sih kalau aku lihat gitu. Ya cuman yang ini kelihatannya belum mature gitu. Atau flamboyan ya, nggak tahu juga. Ya intinya kita hanya melihat saat ini ya, saat ini di sini energinya kelihatan tid tidak lebih mature dari inilah gitu, tidak lebih dewasa dari ini, kelihatannya gitu. Ini kelihatan flamboyan gitu, kayak memikat sekali gitu ya. Cuman ternyata, ada hal lain yang harus diwaspadai di sini. Nah, di sini aku melihat mungkin, ya itu tadi, mungkin ada sesuatu yang membuat terluka, sakit gitu, terus akhirnya membuka mata dan pikiran, oh ternyata apa yang gue pikir bagus, ideal, itu tidak seideal itu. Mungkin gua yang naif, gua di sini maksudnya grup 3 ya, atau vice versa karena bisa saja yang aku baca energi dari grup 3 atau energi dari orang tersebut, oke, gitu. Oke. Mungkin, akhirnya orang yang ada di sini grup 3 mungkin merasa, "Oh, apakah saya naif? Apakah saya naif?" Gitu ya. Saya pikir dia sudah ideal ideal buat saya lah ya, ternyata ya mungkin saya naif aja, nggak melihat hal lain gitu, berpikir bahwa ya dia sesempurna itu gitu. Ya pokoknya ada pelajaran berharga di sini yang memang bikin sakit hati, bikin patah hati, menyakitkan, ya apa ya, kayak pelajaran berharga dalam sebuah hubungan gitu. Bukan sesuatu yang enak ya memang, tapi akhirnya jadi pelajaran yang berharga gitu, membuka mata dan pikiran orang. Bahwa dia itu harus evaluasi pilihan dia soal pasangan hidup lah gitu intinya, ya. Nah di sini kalau aku lihat, kan tadi aku udah bilang kemungkinan ada 2 pilihan. Pertama,
yang mungkin saja orang itu mengecewakan. Pilihan kedua, orang ini lebih dewasa dan bijaksana dan mengayomi dan sebenarnya juga mapan gitu. Cuman kalau dari fisik, balik lagi ini kan selera ya. Kalau yang ini mungkin fisiknya kelihatan lebih muda, mungkin lebih kayak model gitu ya. Kalau ini bukan bukan jelek, bukan, tapi mungkin ya itu tadi pembawaannya tuh kelihatan lebih dewasa. Mungkin ini kelihatan lebih paham fashion, ini kelihatan ya biasa saja, rapi gitu aja. Mungkin ini kelihatan lebih menggoda, tapi ini kelihatan kayak biasa aja. Jadi mungkin gini, kalau sama ini, kalau masih ingin hubungan yang atau asmara yang meletup-letup, meledak-ledak, terus menyakitkan, berurai air mata, tapi mungkin passionate gitu ya, passionate gitu ya. Itu tadi meledak-ledak tadi gitu. Tapi kalau sama ini mungkin adalah orang yang memang menginginkan hubungan yang udah stabil gitu ya, seperti itu. Nggak banyak drama kayak gitu, lebih dewasa dalam menjalani hubungan gitu. Itu sih kalau aku lihat di sini. Nah, mungkin orang yang berpotensi memberikan kebahagiaan untuk grup 3 adalah orang yang ini gitu ya. Orang ini bisa memberikan hubungan yang diharapkan oleh grup 3 gitu. Nah, mungkin sama orang ini awalnya grup 3 itu lebih ke mencoba-coba. Mungkin gimana ya? Sebenarnya sih mungkin grup 3 sudah berharap banyak ya, tapi ya anggaplah itu seperti pelajaran aja gitu. Memang hal yang bisa jadi disesali, hal yang ya mungkin nggak disesali juga sih, tapi lebih ke tidak sesuai harapan gitu ya. Kayak gitu. Ada orang yang kayak gitu, gue sih nggak menyesali ya, cuman kenapa akhirnya kayak gitu ya, nggak sesuai harapan, tapi nggak pernah menyesali. Mungkin ya grup 3 nggak menyesali untuk bertemu dengan orang ini gitu. Cuman akhir dari hubungan kalian bisa jadi tidak sesuai harapan gitu aja sih gitu ya. Awal saat memilih orang ini mungkin grup 3 lebih ke ya pikiran-pikiran pikiran-pikiran yang masih relatif polos gitu loh, yang maunya enak-enak aja, maunya senang-senang aja gitu. Apa yang terlihat baik dan menyenangkan di mata gitu, padahal tiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya, tiap yang enak itu pasti ada hal yang harus dibayar di situ gitu, kayak gitu sih. Jadi itu sih, itu lebih ke pelajaran ya. Sebenarnya mungkin nggak 100% coba-coba karena ada harapan dari grup 3 di situ. Jadi kan kalau coba-coba itu benar-benar nggak ada harapan gitu, ya cuma nyoba-nyoba aja, nggak ada keseriusan. Tapi di sini kalau aku melihat mungkin awalnya sama orang ini sudah ada dari salah satu pihak lah, minimal tuh ada yang berharap serius gitu loh. Kayak gitu sih ya. Jadi itu yang kulihat di sini ya untuk grup 3. Oke. Orang yang berpotensi memberikan atau membawa kebahagiaan untuk kalian ya orang yang ini yang lebih dewasa, tapi mungkin ya, mungkin terkesan membosankan. Kalau yang ini mungkin terkesan tidak membosankan gitu. Tapi kalau untuk hubungan jangka panjang yang stabil ya ini yang lebih cocok kelihatannya gitu ya. Seperti itu, mungkin tipenya gini, mungkin ini kayak dari lahir, kalau ini kayak dari kerja keras mengubah nasib, mungkin kayak gitu ya, tipe itu contoh-contoh, bisa seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi ciri-cirinya udah aku sebutkan ya. Jadi yang satu memang kelihatan muda banget, seperti um, model yang mungkin ada di majalah, nggak tahu ya. Cuman maksudnya aku nggak melihat fisik secara jelas di sini, apalagi ini kan general reading gitu. Jadi fisik tiap orang bisa nggak benar-benar sama juga kan. Ini tidak untuk satu orang dibacanya. Sorry, ini pembacaan bukan untuk satu orang, tapi banyak orang. Dimana orang yang dimaksud di sini detailnya fisiknya itu bisa berbeda lah untuk mereka semua yang menonton ini gitu. Ya pokoknya gitu ya. Mungkin di mata grup 3 ini kelihatan lebih charming gitu. Kalau ini bukan jelek, tapi beda aja, ini lebih nggak membosankan, bisa jadi kayak gitu. Tergantung ya, ini grup 3 yang lebih bisa menilai secara langsung karena ini hanya dari pembacaan, apalagi general reading, bukan personal reading, oke? Kayak gitu sih ya. Terus apalagi ya, ya gitu aja sih ya. Kalau kalau fisik kira-kira ngerti lah ya, mungkin orang ini lebih
memperhatikan fisik ya dari olahraga. Olahraganya itu olahraga yang memang membentuk badan ya, atletis gitu ya. Kalau ini mungkin enggak yang terlalu olahraga banget untuk membentuk badan ya, tapi orang kalau kerja atau olahraga santai gitulah ya, ya setidaknya badan terjaga lah ya gitu, seperti itu. Kayak gitu ya, kemudian apa lagi ya? Ya itu sih yang bisa aku sampaikan di sini ya. Itu yang berpotensi membawa kebahagiaan untuk grup 3 di sini. Mmm, cukup gitu aja sih. Good luck untuk grup 3, bye. Semoga diberikan yang terbaik ya.